always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elsia Wilmina Filipus dengan NIM 202048101. Di sini saya sendiri sebagai moderator. Di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang kami bawakan, yaitu aliran perennialisme dengan tokoh-tokoh dan cara pandang, serta di mana posisi peserta didik ditempatkan dalam aliran ini. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang mana sudah memberikan waktu kepada saya sebagai pemateri pertama. Sebelum saya masuk pada materi, saya akan memperkenalkan nama saya Marsianini dari Bulan dengan NIM 202048141. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran perennialisme. Yang pertama, aliran perennialisme. Perennialisme adalah suatu pandangan bahwa dalam zaman yang selalu berubah tetap ada benang merah yang menghubungkan zaman yang satu dengan zaman yang lain, atau antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Pada zaman yang sama, aliran ini juga kurang puas dengan pandangan progresivisme dengan yang baru. Pandangan umum perennialisme antara lain, yang pertama, kehidupan manusia saat ini penuh dengan kekacauan baik dalam hal normal, sosial maupun intelektual. Akibat tidak adanya kepastian, tidak ada yang dapat dipakai sebagai pegangan atau untuk menghadapi dunia yang selalu berubah. Aliran ini mengakui adanya perubahan, tetapi menghendaki agar dalam menghadapi perubahan itu manusia mempunyai pegangan kuat sehingga tidak terombang-ambing oleh kondisi. Kedua, aliran perennialisme menempuh pendekatan regresif, yaitu mencari pegangan dari masa lalu. Apa yang menjadi pegangan hidup orang-orang pada zaman dulu masih berfungsi sebagai pegangan hidup orang di kehidupan sekarang. Yang dimaksud dengan masa lalu adalah masa lalunya masyarakat Eropa, yaitu kebesaran para filosof terkenal ada zaman sebelum Masehi atau berkembangnya agama-agama besar. Yang ketiga, ada dua macam pegangan yang diperlukan manusia sejak dulu sampai sekarang. Kepercayaan yang bersumber dari Tuhan dan kepercayaan hasil rasio. 4. Pandangan tentang kebenaran. Kebenaran merupakan perpaduan antara kebenaran hasil pikiran, kebenaran yang melekat pada objek, dan keyakinan adanya kesesuaian dan kondisi objek. Yang kelima, kebenaran berpikir diperoleh dengan menggunakan hukum-hukum logika. Yang keenam, pandangan perennialisme tentang nilai-nilai atau norma sesuai dengan orientasinya pada abad pertengahan, yaitu memandang norma ke persoalan kejiwaan. Yang kedua, bersifat teologis dan ukuran baik buruk berasal dari Tuhan. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh perennialisme. Menurut Plato, hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian ingin membangun dan membina tata kehidupan dunia yang ideal di atas tata kebudayaan yang tertib dan sejahtera, membina cara yang menuju kepada kebaikan. Dalam pandangan Plato, manusia tidak menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana menemukan semuanya itu dengan menggunakan akal dan rasio. Semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. 2. Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, namun dalam pemikirannya ia mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Plato
Plato yang menekankan berpikir rasional, spekulatif. Aristoteles menggunakan cara berpikir rasional, empiris, realistis. Berpikir ini kemudian disebut filsafat realisme. Aristoteles menyatakan sebagai pemikir abad pertengahan Renaissance, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. 3. Thomas Aquinas, pandangannya tentang realitas, yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Thomas Aquinas menekankan dua hal yang pemikiran tentang realitas, yaitu A. Dunia tidak diadakan semacam bahan dasar. B. Penciptaan tidak terbatas pada satu saja. Dalam masalah pengetahuan, Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan antara dunia luar atau oleh akal budi yang kemudian menjadi pengetahuan. Pengetahuan selain bersumber dari akal budi juga berasal dari wahyu Tuhan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menentukan kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata, tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Seorang guru bertugas membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak agar menjadi aktif dan nyata. Pandangan perennialisme yang menyangkut pendidikan. 1. Tentang kurikulum. Perennialisme berpendapat bahwa kurikulum merupakan alat untuk mengembangkan akal dan memori. Kurikulum harus meliputi pengalaman langsung maupun 2. Tentang belajar. Pandangan perennialisme adalah titik tolak belajar adalah bahwa manusia adalah makhluk rasionalis. Kemampuan manusia adalah kemampuan berpikir. Dari berpikir, berkembanglah kebebasan, keterampilan, berbahasa, dan lain sebagainya. Belajar adalah persoalan latihan dan disiplin mental. Yang penting adalah pengembangan kemampuan dasar. Alatnya adalah materi ajar. Bila kemampuan dasarnya tersebut telah berkembang dengan sendirinya, manusia akan dapat menghadapi dan memecahkan segala masalah yang dia hadapi. Ada belajar yang terjadi dalam bentuk pengajaran dan ada juga belajar yang berupa penemuan sendiri oleh peserta didik. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri kedua. Teori dasar dalam belajar menurut perennialisme adalah mental disiplin sebagai teori dasar pengaut perennialisme, bahwa latihan dan pembinaan berpikir mental disiplin adalah salah satu kewajiban dari belajar atau keutamaan dalam proses belajar yang tertinggi. Teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir. Anak didik yang diharapkan menurut perennialisme adalah mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Anak didik akan mempunyai dua keuntungan, yakni anak-anak akan mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar. Mereka memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya-karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dan sebagai bahan pertimbangan referensi zaman sekarang. Peserta didik menurut perennialisme sunting menurut kaum perennialisme. Peserta didik adalah makhluk rasional, karena itu peserta didik mempunyai posisi yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan bimbingan jalannya pembelajaran atau diskusi yang mempermudah para peserta didik.
Peserta didik juga dianggap bahwa mereka sudah memiliki potensi dari lahir yang harus diarahkan sehingga peserta didik dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran secara tepat. Baik, terima kasih. Sekian dari materi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.